Setiap kompleks perumahan baru selalu punya cerita yang tak pernah tercantum di brosur pemasarannya. Gria Melati Indah, dengan gapura besar berornamen ukiran bunga dan slogan, "Hunian Asri, Keluarga Bahagia," yang terpampang gagah di gerbang utama, menyimpan lebih banyak cerita daripada yang diketahui kebanyakan penghuninya. Namun tak satu pun serumit dan semengerikan apa yang terjadi di rumah blok Kamboja nomor 9. Rumah impian. Dimas masih tidak percaya betapa murahnya harga rumah itu. Coba dicek lagi, Mas. Ini beneran di Gria Melati? Lokasinya kan strategis, dekat tol, dekat sekolah juga, kata Rati sore itu. Matanya masih menatap layar ponsel yang menampilkan foto-foto rumah tipe 45 bercat krem dengan pagar besi hitam. Sudah kucek 3 kali, memang segitu harganya. Katanya lagi promo pembukaan blok baru, jawab Dimas sambil menyesap kopi yang mulai dingin. Mereka sudah 3 bulan berburu rumah sejak memutuskan pindah dari rumah kontrakan sempit dekat kantor Dimas. Kirana, putri sematawayang mereka yang baru genap 8 tahun, butuh kamar sendiri, kata Ratih. Dan setelah melihat unit contoh di blok Kamboja, mereka sepakat, inilah rumah yang mereka cari. Marketing perumahan, seorang perempuan muda bernama Endah, menjelaskan dengan lancar bahwa blok Kamboja adalah blok premium karena letaknya paling ujung, paling tenang, jauh dari kebisingan jalan utama. Harga rumah di sana memang sedikit lebih murah dibanding blok lain, katanya karena posisinya paling akhir dibangun, jadi masih ada sisa unit yang harus cepat terjual untuk menutup target kuartal. Dimas tidak banyak bertanya. Baginya, murah adalah alasan yang cukup. Hari pindahan tiba 2 minggu kemudian. Truk pengangkut barang berhenti tepat di depan rumah bercat krem dengan nomor 9, berwarna hitam terpasang miring di dinding teras. Kirana berlari-lari kecil mengelilingi halaman depan yang masih berupa tanah merah, belum sempat ditanami rumput, sambil berteriak kegirangan bahwa dia akhirnya punya kamar sendiri. Ratih berdiri di teras, menatap deretan rumah yang berbaris rapi di sepanjang blok Kamboja. Sebagian besar masih kosong, hanya rangka bangunan tanpa penghuni, beberapa bahkan belum dipasangi pintu. Kompleks ini memang masih baru, kata Endah waktu itu, baru 80% terisi. Tapi ada satu rumah yang berbeda. Rumah di sebelah kanan, blok Kamboja nomor 11, tampak jauh lebih tua dari yang seharusnya. Catnya sudah pudar kekuningan, temboknya berlumut di beberapa sudut, dan yang paling aneh, di halamannya berdiri sebatang pohon Kamboja tua yang besar, dengan akar-akar menonjol dari tanah seperti sudah tumbuh puluhan tahun. Mustahil untuk kompleks yang katanya baru dibangun 3 tahun lalu. Bunga-bunga putihnya berguguran memenuhi halaman, mengeluarkan aroma manis yang menggantung berat di udara sore. Itu rumah tua sendiri di sini, gumam Ratih pada Dimas yang sedang mengangkat kardus. Perumahan ini kan baru, kok rumah itu kayak udah lama banget? Dimas hanya mengangkat bahu. Mungkin memang ada yang dari sebelum kompleks dibangun. Sering kali gitu, kan? Ada tanah warga lama yang gak dijual, terus dikepung perumahan baru. Ratih mengangguk, meski rasa penasarannya belum sepenuhnya reda. Ada sesuatu dari rumah itu, mungkin pohon Kambojanya, mungkin jendelanya yang gelap meski hari masih terang, yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Kirana, yang sedang mengejar kupu-kupu di halaman, tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke arah jendela rumah sebelah. "Ma," katanya pelan, "ada nenek-nenek di jendela itu." Ratih menoleh cepat. Jendela rumah nomor 11 gelap dan sepi, tirainya yang lusuh tak bergerak sedikit pun. "Gak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin bayangan aja." Kirana tidak membantah, tapi matanya masih terpaku pada jendela itu beberapa detik lebih lama daripada yang seharusnya diperlukan untuk sekadar bayangan. Malam harinya, ketika barang-barang sudah separuh dirapikan dan mereka bertiga duduk kelelahan di ruang tamu yang masih berantakan, terdengar ketukan lembut di pintu depan. Dimas berdiri, mengira itu tetangga blok seberang yang datang menyapa. Yang berdiri di depan pintu, diterangi lampu teras yang temaram, adalah seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil dan bungkuk, mengenakan kain batik lusuh dan kebaya coklat pudar yang tampak sudah dipakai puluhan tahun. Rambutnya putih semua, disanggur rapi meski beberapa helai lepas menutupi dahinya yang keriput. Ia membawa sebuah piring kecil beralaskan daun pisang, berisi kue-kue tradisional yang masih mengepul hangat. "Selamat datang, Nak," katanya, suaranya serak namun lembut. "Saya tinggal di sebelah. Ini sekadar oleh-oleh, semoga betah di sini."
Dimas menerima piring itu dengan canggung. Wah, terima kasih, Bu. Maaf, saya belum sempat kenalan sama tetangga-tetangga. Perempuan tua itu tersenyum tipis, matanya yang cekung menatap jauh ke dalam rumah, seolah mencari sesuatu, atau seseorang. Hati-hati, ya, Nak, katanya tiba-tiba, nada suaranya berubah, sama rumah ini. Sebelum Dimas sempat bertanya maksudnya, perempuan itu sudah membalikkan badan dan berjalan pelan menembus kegelapan menuju rumahnya sendiri, tanpa suara langkah kaki yang biasanya terdengar di atas paving block. Dimas menutup pintu sambil mengernyit heran, lalu membawa piring kue itu ke dapur. Ia tidak sadar bahwa sepanjang percakapan singkat itu, ia tidak pernah mendengar suara ketukan yang kedua kalinya. Hanya satu ketukan lembut, lalu perempuan itu sudah berdiri di sana, seolah telah lama menunggu di depan pintu sejak sebelum ia sempat membuka. Mbah Winnie. Minggu-minggu pertama berlalu dengan kesibukan khas keluarga baru pindah rumah, memasang gorden, menatap rabot, mendaftarkan Kirana ke sekolah dasar terdekat, dan perlahan berkenalan dengan lingkungan sekitar. Ratih, yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar, punya kelonggaran waktu di sore hari untuk bersosialisasi dengan ibu-ibu kompleks lewat arisan RT yang diadakan bergiliran. Di pertemuan arisan pertamanya, Ratih mencoba menanyakan tentang tetangga baiknya itu. Bu, kenal nggak sama nenek yang tinggal di Blok Kamboja nomor 11? Sebelah rumah saya, tanya Ratih pada sekumpulan ibu-ibu yang sedang menyeruput teh hangat. Hening sejenak. Beberapa ibu saling pandang. Nomor 11? Yang dekat rumah Bu Ratih itu, salah satu ibu, Bu Sri, mengernyit. Setahu saya itu rumah kosong, loh, Bu. Dari saya pindah ke sini 2 tahun lalu, memang nggak pernah ada yang tinggal. Loh, tapi kemarin ada nenek-nenek yang ngantar kue ke rumah saya. Ngaku tinggal di sebelah, Ratih menjelaskan, mulai merasa tidak nyaman dengan reaksi mereka. Ibu lain, yang lebih tua dan tampak sudah lama tinggal di kompleks, bernama Buati, tiba-tiba menimpali dengan nada hati-hati. Oh, mungkin itu Mbah Winnie. Iya, dia memang kadang masih ke sana, katanya. Tapi rumahnya sendiri agak beda ceritanya. Beda gimana, Bu? Buati melirik sekeliling, seperti memastikan tidak ada yang lain yang mendengar sebelum melanjutkan dengan suara direndahkan. Dulu, sebelum jadi perumahan ini, tanahnya itu tanah milik keluarga Mbah Winnie. Rumahnya yang di nomor 11 itu rumah asli beliau, bukan bangunan baru kayak yang lain. Waktu developer beli tanah sekitar buat dibangun perumahan, cuma rumah Mbah Winnie yang gak mau dijual. Katanya itu tanah warisan, ada makam keluarganya di situ juga dulu. Ratih merasa dadanya sedikit sesak. Makam? Iya, katanya dulu di area situ ada beberapa makam tua, sebelum digusur buat pembangunan. Developer sudah pindahkan sih katanya. Tapi ya, namanya juga cerita orang, siapa yang tahu bener enggaknya? Buati mengangkat bahu, mencoba terdengar santai meski matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Bu Sri menambahkan, suaranya makin pelan. Yang saya dengar, Mbah Winnie itu sebenarnya sudah kehilangan suami dan anaknya, lama sebelum perumahan ini dibangun. Makanya beliau tinggal sendirian terus di situ. Orangnya baik sih, cuma ya agak nyeleneh. Suka ngomong sendiri, suka bakar kemenyan tiap malam Jumat. Tapi katanya rumahnya kosong. Ratih mengulangi, kebingungan makin membesar. Ya kosong pun kosong, Bu. Maksudnya nggak kelihatan orangnya keluar-keluar. Mungkin emang jarang keluar rumah aja. Buati buru-buru mengalihkan topik ke soal arisan bulan depan, seolah enggan membahas lebih jauh. Ratih pulang dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia tak menceritakan semuanya pada Dimas malam itu, hanya menyampaikan bahwa nama tetangga mereka adalah Mbah Winnie, dan bahwa beliau sudah lama kehilangan keluarga. Dimas menanggapinya biasa saja. Ya sudah, kasihan juga kalau gitu. Nanti kalau ketemu lagi, kita ajak ngobrol aja, biar nggak kesepian, katanya sambil menguap, lelah setelah seharian kerja. Tapi kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Suatu sore, Kirana bermain di halaman belakang yang berbatasan langsung dengan halaman rumah nomor 11, hanya dipisahkan pagar bambu rendah yang mulai lapuk. Ratih yang sedang menjemur pakaian mendengar anaknya bicara sendiri, tertawa-tawa kecil seperti sedang berbincang dengan seseorang. Kirana, ngomong sama siapa, sayang? Tanya Ratih. Sama Mbah Winnie, MA.
Dia baik, katanya aku boleh main ke kebunnya. Jawab Kirana riang, menunjuk ke arah pagar bambu, yang di baliknya hanya tampak halaman kosong dipenuhi bunga Kamboja berguguran, tanpa siapapun di sana. Ratih merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Mbah Winih di mana, nak? Mama nggak lihat. Kirana menatap ke arah pagar lagi, lalu mengerutkan kening kecil, seperti baru sadar sesuatu. Tadi ada, kok. Mungkin udah masuk rumah lagi. Ratih buru-buru menarik tangan Kirana masuk ke rumah, meski berusaha terdengar tenang agar tidak membuat anaknya takut. Malam itu, ia mencium samar aroma kemenyan yang menyusup dari celah jendela kamar Kirana, padahal jendela itu tertutup rapat. Ia tidak menceritakan hal ini pada Dimas. Belum. Suara-suara malam. Bulan kedua di rumah baru itu membawa perubahan yang lebih kentara. Dimas mulai sering terbangun tengah malam oleh suara-suara samar, ketukan pelan di dinding, derit lantai kayu di ruang tengah, padahal rumah mereka berlantai keramik, langkah kaki di atap yang seharusnya tidak bisa dipijak siapapun. Awalnya ia menyalahkan kucing liar atau tikus got yang mungkin bersarang di plafon. Tapi suatu malam, ia terbangun karena merasa ada yang menatapnya. Ketika membuka mata, ia melihat siluet kecil berdiri di ambang pintu kamar. Kirana, dengan mata terbuka namun tatapan kosong, berdiri diam tanpa bergerak. Kirana? Kenapa belum tidur, sayang? Dimas berbisik, tidak ingin membangunkan Ratih. Kirana tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu perlahan berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Langkahnya kaku seperti orang yang berjalan dalam tidur. Keesokan paginya, Kirana tidak ingat apapun soal kejadian itu. Mungkin cuma sleepwalking biasa, Mas. Anak-anak kadang emang gitu, kata Ratih, mencoba menenangkan meski suaranya sendiri terdengar ragu. Tapi kejadian serupa terus berulang, dan setiap kalinya, Kirana selalu ditemukan menghadap ke arah yang sama, jendela kamarnya yang menghadap langsung ke halaman rumah nomor 11. Suatu sore, ketika Ratih membersihkan gudang kecil di bagian belakang rumah, ruangan sempit yang sebelumnya tidak sempat mereka periksa sejak pindahan, ia menemukan sesuatu yang tersangkut di balik rak kayu tua yang entah kenapa tampak sudah usang bertahun-tahun, padahal rumah ini disebut baru dibangun. Sebuah foto lama, pinggirannya menguning dan sedikit robek, menampilkan gambar sebuah keluarga. Seorang pria, seorang perempuan muda yang wajahnya mirip sekali dengan Mbah Winih, hanya versi jauh lebih muda, dan seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 8 atau 9 tahun, tersenyum di depan sebuah rumah yang terlihat familiar. Rumah itu adalah rumah mereka sendiri. Blok Kamboja nomor 9. Ratih membalik foto itu dengan tangan gemetar. Di baliknya, tertulis dengan tinta pudar, Karto, Winih, Bagas, 1998. Nama Bagas tergores dengan sesuatu yang tajam, seperti dicoret paksa berkali-kali hingga hampir merobek kertas. Ratih menyimpan foto itu tanpa bercerita pada siapapun, termasuk Dimas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya foto keluarga lama yang tertinggal dari pemilik tanah sebelumnya. Wajar saja, kan, kalau tanah ini dulunya milik keluarga Mbah Winih? Tapi pertanyaan yang tak bisa ia jawab adalah, kalau rumah mereka dibangun baru 3 tahun lalu, mengapa foto itu justru memperlihatkan rumah yang persis sama seperti sekarang? Bahkan bentuk jendelanya, letak rasnya, semuanya identik? Malam itu, ketika Ratih menidurkan Kirana, putrinya tiba-tiba berbisik, "Ma, Bagas bilang dia kesepian." Ratih membeku. "Siapa itu Bagas, sayang? Dari mana kamu tahu nama itu?" "Temanku, Ma. Yang suka main sama aku. Katanya dia juga tinggal di rumah ini, tapi udah lama banget." Kirana mengucapkannya dengan nada polos, seolah membicarakan hal biasa. Dia bilang, dia nggak bisa pergi dari kebun Kamboja. Ratih memeluk anaknya erat, jantungnya berdegup kencang, mencoba menahan air mata yang entah kenapa mendesak keluar. "Sayang, mulai sekarang, kalau ketemu teman itu lagi, bilang ke mama dulu, ya? Jangan diikuti kemana-mana." Kirana mengangguk, meski matanya menyiratkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami ibunya. Sebuah pengertian yang jauh lebih dalam daripada yang pantas dimiliki anak 8 tahun. Konfrontasi. Puncak kesabaran Dimas pecah pada suatu malam Jumat. Ia baru pulang kerja larut, dan saat memarkir motor di garasi, matanya menangkap sosok Mbah Winih berdiri di halaman rumahnya sendiri, tepat di bawah pohon Kamboja tua,
mengelilingi batang pohon dengan asap kemenyan yang mengepul dari sebuah anglo kecil di tangannya. Bibirnya bergerak-gerak mengucap mantra atau doa yang tak jelas terdengar, matanya terpejam, tubuhnya sedikit bergoyang seperti dalam trans. Yang membuat Dimas marah bukan ritual itu sendiri, melainkan posisi Mbah Winih yang menghadap langsung ke jendela kamar Kirana, seolah sengaja mengarahkan sesuatu ke sana. Bu. Dimas berjalan cepat mendekati pagar pembatas, suaranya keras menahan emosi. Maaf, tapi saya harus bicara. Anak saya sering ketakutan belakangan ini. Sering jalan sendiri malam-malam, ngomong sama teman yang katanya tinggal di rumah ibu. Saya nggak tahu apa maksud ibu sebenarnya, tapi tolong jangan ganggu keluarga saya. Mbah Winih membuka matanya perlahan. Untuk pertama kalinya, Dimas melihat wajah tuanya dari dekat di bawah cahaya lampu teras, dan ada sesuatu yang aneh. Meski malam itu udara cukup dingin dan berangin, tak sehelai pun rambut putihnya bergerak tertiup angin. Aku nggak bermaksud mengganggu, Nak. Suara Mbah Winih terdengar berat, hampir seperti menahan tangis. Aku cuma nggak mau kejadian itu terulang lagi. Aku cuma mau melindungi anakmu. Melindungi dari apa? Ibu yang bikin dia takut tiap malam. Bukan aku yang harus kalian takuti, Nak. Mbah Winih melangkah mendekat ke pagar. Matanya yang cekung menatap lurus ke mata Dimas dengan kesungguhan yang membuat amarahnya perlahan runtuh menjadi kebingungan. Rumah itu, tanah itu, dulu. Ia berhenti mendadak, seolah menahan diri, lalu menggeleng pelan. Kamu gak akan percaya. Belum saatnya kamu percaya. Saya cuma minta ibu jangan dekat-dekat sama anak saya lagi, kata Dimas tegas, meski dalam hatinya mulai muncul keraguan atas kemarahannya sendiri. Mbah Winih tidak membantah. Ia hanya menunduk, dan dengan suara nyaris berbisik berkata, aku ngerti. Tapi kalau ada apa-apa, kalian datang aja ke sini malam-malam. Aku selalu di sini. Dimas berbalik pergi tanpa menjawab, meninggalkan Mbah Winih berdiri sendirian di antara asap kemenyan yang perlahan menghilang di telan gelap. Malam itu juga, sesuatu berubah. Sekitar pukul 11 malam, Ratih terbangun mendadak karena tempat tidur di sampingnya kosong. Kirana yang biasanya tidur di kamarnya sendiri malah biasa menyelinap ke kamar orang tuanya kalau takut, tapi malam itu ranjang tambahan yang mereka siapkan untuknya kosong melompong. Mas! Kirana nggak ada. Ratih membangunkan Dimas dengan panik. Mereka berdua bergegas mencari ke seluruh rumah, kamar mandi, ruang tamu, dapur, hingga akhirnya Dimas melihat pintu belakang yang menuju halaman terbuka sedikit, seolah didorong dari dalam. Di halaman belakang, di bawah cahaya bulan yang temaram, mereka menemukan Kirana berdiri kaku tepat di depan pagar bambu pembatas, menghadap pohon Kamboja tua di halaman Mbah Winih. Ia tidak menoleh sedikit pun saat namanya dipanggil berkali-kali. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti lagu anak-anak lama, diulang-ulang dengan nada monoton yang tak wajar. Saat Ratih akhirnya berhasil menyentuh bahu putrinya, Kirana tersentak seperti baru terbangun dari mimpi, lalu menangis kencang, memeluk ibunya erat-erat tanpa bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berada di sana. Malam itu, tak seorang pun di rumah itu bisa tidur nyenyak lagi. Kebenaran yang tersembunyi. Keesokan paginya, dengan mata sembab kurang tidur, Ratih memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia tidak bisa lagi mengandalkan gosip setengah-setengah dari ibu-ibu arisan. Ia mendatangi rumah Pak Broto, warga paling senior di kompleks yang sudah tinggal di area itu bahkan sebelum perumahan resmi dibangun. Pak Broto, seorang pensiunan berusia 70-an dengan mata tajam meski sudah renta, menyambut Ratih di teras rumahnya sambil menyuguhkan teh. Saya mau tanya soal Mbah Winih, Pak. Yang tinggal di blok Kamboja nomor 11, kata Ratih langsung, tak ingin berbasa-basi lagi. Wajah Pak Broto berubah serius. Ia meletakkan cangkirnya perlahan. Bu Ratih tinggal di nomor 9, kan? Tanyanya, meski nadanya seperti sudah tahu jawabannya. Iya, Pak. Kenapa? Pak Broto menghela napas panjang. Saya kenal Mbah Winih sejak muda dulu. Tanah yang sekarang jadi blok Kamboja itu memang tanah keluarganya, turun-temurun. Dulu di situ ada rumah panggung tua dan sebuah area pemakaman keluarga kecil. Cuma beberapa makam, orang tua Mbah Winih dan leluhurnya. Waktu developer masuk sekitar 5-6 tahun lalu, hampir semua tanah di sekitar sini dibeli. Mbah Winih awalnya menolak keras jual tanahnya,
terutama karena ada makam leluhur di situ. Terus, suatu malam, terjadi kebakaran di rumah panggung itu. Suami Mbah Winih, Pak Karto, dan anak sematawayang mereka, Bagas, meninggal dalam kebakaran itu. Gak jelas penyebabnya, ada yang bilang korsleting, ada yang bilang ya, macam-macam ceritanya, Bu. Gak elok saya ulang di sini. Pak Broto menatap jauh, seperti mengenang sesuatu yang berat. Setelah itu, Mbah Winih jadi lain orangnya. Beberapa bulan kemudian, entah kenapa, dia akhirnya setuju jual sebagian tanahnya ke developer, kecuali sebidang kecil tempat rumahnya sekarang berdiri, yang jadi nomor 11. Katanya itu syaratnya, harus dibiarkan utuh. Ratih merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Makamnya, Pak, yang di lokasi rumah saya sekarang? Pak Broto menatap Ratih lama, seperti menimbang apakah harus menjawab jujur. Developer bilang sudah dipindahkan semua, sesuai prosedur. Tapi, ada yang bilang, pas malam sebelum penggusuran, ada makam yang gak sempat ketemu, ketutup akar pohon Kamboja besar yang tumbuh persis di batas tanah rumah nomor 9 dan nomor 11. Katanya di situ dulu makam Bagas dikubur, sebelum akhirnya area itu diratakan buat pondasi rumah nomor 9. Ratih merasa dunia di sekitarnya berputar. Jadi rumah saya dibangun tepat di atas makam anak Mbah Winih? Itu cerita yang beredar, Bu. Saya sendiri nggak berani mastiin. Tapi semenjak itu, tiap ada keluarga baru yang pindah ke nomor 9, selalu aja ada kejadian aneh. Ada yang cuma sebulan udah pindah lagi, ada yang sampai jual rumah rugi besar cuma buat cepat-cepat kabur. Berapa keluarga sudah tinggal di sana sebelum kami, Pak? Setahu saya, Bu Ratih keluarga yang keempat. Ratih terdiam, mencoba mencerna semuanya. Lalu ia teringat sesuatu yang sejak awal mengganjal pikirannya. Pak, Mbah Winih, beliau masih sering ke rumahnya kan? Saya lihat sendiri, ngobrol langsung sama beliau, bahkan dikasih kue waktu kami baru pindah. Pak Broto menatap Ratih dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran iba dan ngeri. Bu Ratih, katanya pelan, hampir berbisik, Mbah Winih sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah nomor 11 kosong sejak itu, statusnya masih sengketa waris sama saudara jauhnya yang di luar kota, makanya nggak pernah dijual atau dibongkar developer. Saya sendiri yang ikut nganter jenazahnya waktu itu. Cangkir teh di tangan Ratih terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai teras. Bagian 6, Malam Puncak. Ratih berlari pulang secepat yang ia bisa, tak peduli tatapan heran para tetangga yang melihatnya menerobos jalan kompleks tanpa alas kaki yang benar. Pikirannya kalut, memutar ulang setiap pertemuan dengan Mbah Winih yang kini terasa begitu berbeda maknanya. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai tetangga aneh, ternyata adalah arwah seorang ibu yang tak pernah benar-benar pergi dari tanahnya sendiri. Mencoba, dengan caranya sendiri, memperingatkan setiap keluarga baru tentang bahaya yang sebenarnya bersembunyi di tanah tempat anaknya sendiri dikuburkan. Sesampainya di rumah, Ratih mendapati pintu depan terbuka lebar. Firasat buruk menghantamnya seketika. Mas! Kirana, teriaknya, berlari masuk. Rumah itu sunyi mencekam. Ia berlari ke halaman belakang, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Dimas berdiri kaku di dekat pagar bambu, wajahnya pucat pasi, tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Kedua tangannya terentang seolah berusaha meraih sesuatu, namun kakinya tak bisa bergerak sejengkal pun. Di depannya, Kirana berjalan pelan namun pasti menuju pohon Kamboja tua, matanya terbuka lebar tapi kosong, seperti tertarik oleh benang tak terlihat menuju akar-akar pohon yang menonjol dari tanah. Udara di sekitar pohon itu terasa jauh lebih dingin dari seharusnya, seperti memasuki ruangan berpendingin di tengah malam tropis. Bayangan di bawah pohon bergerak-gerak sendiri, bergoyang meski tak ada angin, memanjang dan menebal menjadi kegelapan yang seolah punya bentuk, atau ketiadaan bentuk yang justru lebih menakutkan. Dari kegelapan itu terdengar suara rendah, menggeram, bukan suara manusia maupun binatang, melainkan sesuatu yang seperti berasal dari dalam tanah itu sendiri, bergetar melalui akar-akar pohon. Kirana? Ratih menjerit, berlari ke arah anaknya, namun kakinya seolah berlari di tempat, terhalang sesuatu yang tak terlihat, seperti udara di sekitar pohon itu berubah kental dan berat. Tepat saat Kirana hanya beberapa langkah dari akar-akar pohon yang seolah bergerak sendiri seperti tentakel pelan,
Sesosok cahaya pudar muncul mendadak di antara Kirana dan pohon itu. Sosok Mbah Winih, namun kali ini berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya tembus pandang, dikelilingi cahaya keperakan redup, kain batiknya melambai meski tak ada angin yang menyentuhnya secara wajar. Bagas, suara Mbah Winih menggema, terdengar seperti berasal dari jauh dan dekat sekaligus, penuh kepedihan bertahun-tahun. Jangan ganggu dia. Sudah cukup. Ambil aku saja, aku yang harusnya di sana, bukan dia, bukan anak orang lain lagi. Kegelapan di bawah pohon seolah bergolak, geraman itu semakin keras, dan untuk sesaat, Ratih melihat, atau merasa melihat, sepasang mata merah menyala dalam bayangan pekat itu, menatap lurus ke arah Kirana dengan kelaparan yang tak terjelaskan. Mbah Winih merentangkan kedua tangannya, seolah menahan sesuatu yang mendorongnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh tembus pandangnya bergetar hebat seperti gambar yang nyaris kehilangan sinyal. Pergi sekarang, sebelum aku nggak kuat nahan lagi. Suaranya nyaris pecah menjadi tangisan. Entah dari mana kekuatan itu datang, Ratih akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Ia menerjang maju, meraih tubuh kecil Kirana dan mendekapnya erat-erat, menariknya mundur menjauh dari pohon Kamboja itu sekuat tenaga. Begitu Kirana berhasil ditarik keluar dari bayang-bayang dingin di bawah pohon, seketika itu juga tekanan aneh yang menahan Dimas hilang. Ia limbung ke depan, hampir jatuh, sebelum berlari menyusul istri dan anaknya menjauh dari halaman belakang. Suara geraman itu meninggi menjadi lolongan panjang yang menusuk telinga, lalu perlahan meredup dan lenyap seiring bayangan di bawah pohon kembali menjadi bayangan biasa. Hanya bayangan dedaunan yang tertiup angin malam yang kini kembali terasa normal. Sosok Mbah Winih menoleh sekilas ke arah keluarga itu, wajahnya yang keriput menyunggingkan senyum lelah yang dipenuhi kesedihan bertahun-tahun. Senyum seorang ibu yang akhirnya berhasil melindungi seorang anak, meski bukan anaknya sendiri. Pergi dari sini, bisiknya terakhir kali, suaranya nyaris tak terdengar, jangan pernah kembali. Lalu sosoknya memudar, larut ke dalam kegelapan malam seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan halaman belakang yang kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apapun di sana. Kirana terisak dalam pelukan Ratih, perlahan sadar kembali, memanggil-manggil, "Mama," dengan suara ketakutan seorang anak kecil yang baru terbangun dari mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. 6 bulan kemudian, papan bertuliskan, "Dijual cepat." Harga nego, terpasang di halaman rumah blok Kamboja nomor 9. Tepat di samping papan serupa yang lebih usang bertuliskan hal yang sama namun sudah pudar dimakan cuaca. Sepasang suami istri muda, baru menikah 2 tahun dan tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka, berjalan mengelilingi rumah itu ditemani seorang agen properti yang menjelaskan dengan antusias tentang harga yang sangat bersahabat untuk ukuran rumah seluas ini di lokasi sebagus ini. "Kok bisa murah banget, Mas?" tanya sang istri, sedikit curiga namun lebih didominasi kegembiraan membayangkan kamar bayi di ruang kosong yang menghadap halaman belakang. Pemilik sebelumnya pindah kerja keluar kota, jadi buru-buru jual, jawab agen properti itu lancar, tanpa keraguan sedikit pun, entah karena memang tak tahu cerita sebenarnya, atau memilih untuk tak menceritakannya. Mereka berkeliling halaman belakang, kagum dengan pohon Kamboja tua yang rindang di batas pagar, bunga-bunga putihnya yang harum berguguran lembut ke tanah, memberi kesan asri dan teduh yang justru menjadi nilai jual tersendiri di mata mereka. "Nanti kalau anak kita udah besar, pasti seneng main di sini," kata sang istri sambil tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Saat mereka berjalan kembali menuju mobil, melewati rumah blok Kamboja nomor 11 yang tampak sepi dan gelap seperti biasa, tirai lusuh di jendela lantai 1 bergerak sedikit, seolah tersentuh oleh sebuah tangan yang tak terlihat, mengintip dari balik kaca yang berdebu, mengawasi kepergian mobil itu hingga menghilang di ujung jalan blok. Menunggu. Seperti yang selalu ia lakukan, setiap kali ada keluarga baru yang datang membawa harapan-harapan indah ke rumah di sebelahnya, tanpa pernah tahu apa yang sesungguhnya menanti mereka di bawah akar pohon Kamboja tua itu.